pembangunannya juga melibatkan jin. Jin-jin pun tunduk kepada Sulaiman. Kalau dia pegang biji besi ataupun besi bisa mencair. Allah tahu apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Mengundang datangnya murka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk belajar, menimba ilmu kita, menambah pahala kita juga ya dalam mentadaburi Al-Quran. Dan di episode kali ini menyelami rahasia Al-Quran akan membahas mengenai surah Saba. Nah, kira-kira seperti apa sih sebenarnya makna di balik surah Saba ini? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari surah ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Thaib di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, surah Saba ya Ustadz ya, ini kalau dilihat pengertiannya adalah mengenai kaum Saba begitu. Nah, mengapa sih surah ini dinamakan dengan surah Saba? Ustadz, apa sebenarnya cerita di balik kaum Saba ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Widya dan seluruh pemirsa, surah ke-34 ini dinamakan dengan surah Saba. Karena memang di sebagian besar ayatnya bercerita juga tentang Nabi Sulaiman alaihissalam dan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Begitu juga di surah ini digambarkan bagaimana negeri Saba sebelumnya adalah negeri yang begitu banyak nikmat-nikmat Allah tercurahkan kepada mereka, namun kemudian karena kekufuran mereka kepada Allah hingga pada akhirnya Allah cabut segala nikmat itu dan turunkan azab kepada mereka. Jadi ini semacam iktibar kepada kita semua bahwasanya cara terbaik untuk memelihara nikmat adalah dengan mensyukurinya. Kalau kita ingin nikmat Allah itu lebih bertahan lama dalam hidup kita, maka jangan lupa untuk senantiasa menambah rasa cinta kita kepada Allah sebagai pemberi nikmat. Gunakan nikmat itu untuk yang Allah ridhoi, niscaya insya Allah Allah tidak akan cabut nikmat-nikmat itu dari kita. Oke, kalau kita jaga begitu ya Ustaz ya, dia akan dicabut oleh Allah juga gitu ya. Oke, langsung saja kita akan membahas sahabat Al-Quran yaitu mengenai mengesahkan Allah. Di surah ini ya, di surah ini Ustaz di ayat 1 sampai 21 ya Ustaz ya, artinya panjang begitu yang dijelaskan di sini. Seperti apa nih Ustaz? Ya, tentunya kita tahu surah Saba ini seperti yang saya singgung tadi. Pada umumnya kebinasaan yang dialami oleh negeri-negeri yang dihancurkan itu karena bermula dari dosa syirik kepada Allah. Ketika kita menduakan Allah atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, nah ini yang kemudian mengundang datangnya murka Allah kepada kita. Maka tidak mengherankan di awal surah Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan menyampaikan tentang pujian bagi Allah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah. Segala puji bagi Allah yang baginya, miliknya segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan baginya pujian di akhirat. Ya, secara khusus Allah itu dipuji di dunia, dipuji juga di akhirat. Tapi kenapa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan segala puji baginya di akhirat? Karena di dunia ini banyak juga yang dipuji walaupun gak layak dipuji. Begitu. Tapi nanti di akhirat kelak tidak ada satupun pihak yang lebih pantas dipuji melainkan Allah. Sehingga Allah mengatakan walahul hamdu fil akhirah. Walaupun Allah juga memiliki segala pujian di dunia. Karena di akhirat tidak ada satupun pihak yang berani dalam hal ini menandingi Allah untuk mendapatkan berbagai macam pujian-pujian yang disampaikan. Nah, bagaimana kemudian di awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita kenapa kita wajib untuk mengesahkan Allah? Apa yang menjadi dasar
Allah itu layak kita esakan dan tidak kita persekutukan. Di sini Allah katakan, pertama dari sisi ilmu, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah itu tahu apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya. Allah tahu siapa yang meninggal, siapa yang lahir. Allah tahu mana benih yang ditanam, mana benih yang mengeluarkan pohon. Ini ditafsirkan dengan banyak sekali tafsiran. Ya. Kemudian, wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Allah tahu apa yang turun dari langit, apa yang naik ke langit. Ya. Kadang-kadang pengetahuan kita sebagai manusia ini kan terbatas. Ya. Tapi Allah, jangan bayangkan ada satu peristiwa terjadi di langit dan bumi, Allah nggak tahu. Kecuali yang terjadi itu Allah memiliki pengetahuan tentangnya. Kemudian di sini mulai ayat ketiga berbicara Allah mengenai bagaimana orang-orang kafir itu mendustakan hari kiamat. Berkatalah orang-orang kafir, hari kiamat gak akan datang. Allah mengatakan, tidak. Katakan hari kiamat pasti akan datang. Allah mengetahui yang gaib. Walaupun kalian tak tahu kapan kiamat itu, tapi Allah yakin betul dan tahu kapan kiamat itu akan datang. Di sini Allah katakan, la ya'zubu anhu misqala dzarrah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah walaupun sebesar zarrah, sebesar atom, sebesar biji sawi. Ya, ini tidak ada artinya sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah. Nah, di sini kalau kita melihat dari pemaparan-pemaparan yang ada, Allah Subhanahu wa taala masuk mulai ayat ke-10 cerita tentang keesaan Allah melalui nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya. Walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibal awi bima'ahu wat-thair wa alanna lahul hadid. Apa tanda Allah itu? Esa. Allah lah yang memberikan berbagai mukjizat dan keistimewaan kepada Daud. Salah satu mukjizat Daud apa itu? Bertasbih bersama Daud, gunung, burung, ya, dan dia dapat mencairkan besi. Nah, di sini menunjukkan kepada kita mana lagi bukti keesaan Allah selain ketika Allah bisa menunjukkan hal-hal yang luar biasa yang diberikan kepada para nabinya. Bukan hanya itu. Daud alaihissalam adalah orang pertama yang membuat baju besi yang bentuknya bukan hanya sekedar lempengan. Jadi sebelum era Daud, baju besi sudah dikenal, tapi bentuknya hanya sekedar lempengan. Benar-benar besi gitu. Besi ya, gitu saja. Okay. Tidak bisa menyesuaikan dengan bentuk tubuh manusia. Tapi karena Daud memiliki keistimewaan, kalau dia pegang biji besi ataupun besi bisa mencair, bisa dia bentuk dengan bentuk apa yang diinginkannya. Ini adalah bentuk peradaban baru yang dikenal manusia. Nah, ini kalau kita lihat. Nah, bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala cerita juga tentang kemuliaan yang diberikan Allah pada Sulaiman. Wali Sulaiman ar-rih ghuduha syahrun warwahuha syahrun. Apa tanda Allah itu esa? Allah berikan mukjizat pada Sulaiman. Sulaiman punya angin yang dalam waktu pagi, angin itu bisa membawa Sulaiman menempuh perjalanan yang biasa ditempuh dalam waktu sebulan. Angin itu bisa bawa Sulaiman di sore hari perjalanan yang biasa ditempuh orang dalam sebulan. Jadi pagi sore Sulaiman pergi dengan anginnya, ini bisa 2 bulan. Bagaimana hebatnya? Ini gambaran yang diberikan kepada Sulaiman. Bukan hanya itu. Wa asalna lahu ainal qitri. Kalau ayahnya bisa melunakkan besi, maka Sulaiman bisa mencairkan timah. Ya. Kemudian bukan hanya itu, wa minal jin may ya'mal baina yaday. Jin-jin pun tunduk kepada Sulaiman. Sulaiman bisa memerintahkan jin ifrit ataupun jenis jin lainnya untuk mengerjakan perbuatan apapun. Makanya di antara peradaban Sulaiman dikatakan di situ
Jin-jin membangun maharib, watamathil, wajifan, kal jawab, wa kudurin rasiyat. Dikatakan jin-jin itu membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besar seperti kolam dan periuk-periuk. Ya. Makanya begini, sebagian orang menyebutkan beberapa bangunan-bangunan sejarah ini sangat sulit dibayangkan dibuat oleh manusia. Boleh jadi itu pembangunannya juga melibatkan jin. Okay. Ya, karena dari sisi kekuatan dulu belum ada bulldozer, belum ada alat ya eskavator untuk mengangkat batu-batu yang besar. Bagaimana tersusun? Nah, ayat ini mengisyaratkan jin pernah menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban yang dibangun Sulaiman. Patung-patung, istana-istana, bahkan jin ini menyelam sampai ke dalam lautan digambarkan. Nah, di sini tetapi apa yang terjadi? Kebanyakan orang mempersekutukan Allah dengan menyembah jin. Yeah. Ya, orang menganggap jin ini kuat. Padahal jin itu tidak ada apa-apanya. Dan di kisah Sulaiman Allah membongkar hakikat jin. Selama ini banyak orang menganggap jin itu tahu yang gaib. Jin itu sifatnya itu jahat atau baik sih sebenarnya Ustaz? Begini, jadi pada dasarnya Allah menciptakan makhluk itu ada 3. Okay. Ada yang diciptakan dari cahaya, itulah malaikat. Ada yang diciptakan dari api, itulah jin. Dan ada yang diciptakan dari tanah, itulah manusia. Nah, sebagaimana malaikat semuanya itu adalah taat dan patuh kepada Allah, jin ini sama seperti manusia. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Jin yang jahat itu disebut setan. Baik. Nah, pemimpin dari jin jahat namanya iblis. Ya, begitu juga manusia. Manusia jahat disebut setan juga. Karena setan itu dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi jin-jin ini kemudian pernah diperintahkan Sulaiman untuk membangun sebuah proyek besar. Dan qadarullah. Ketika Sulaiman duduk di atas singgasananya, Allah mencabut nyawa Sulaiman. Jadi Sulaiman meninggal dalam posisi duduk. Sedang memegang tongkat. Dan jin bekerja. Ibarat para pekerja sedang diawasi mandor, gitu ya, bekerja. Apa yang terjadi? Sulaiman sudah meninggal berhari-hari, jin nggak tahu Sulaiman sudah meninggal. Hingga Allah kirimkan rayap. Rayap itu memakan tongkat Sulaiman. Ketika tongkat Sulaiman sudah habis dimakan rayap, maka jasad Sulaiman pun tersungkur. Barulah jin tahu, udah meninggal rupanya Sulaiman. Jadi kisah ini menggambarkan kepada kita, jin tidak mengetahui yang gaib. Kalau sekiranya jin tahu yang gaib, kapan Sulaiman meninggal seharusnya sudah diketahui oleh jin sejak jauh-jauh hari. Tapi berhari-hari mereka tidak tahu Sulaiman yang berada di depan mereka sudah meninggal sampai Allah kirimkan rayap memakan tongkatnya. Inilah yang digambarkan gambaran. Maka tauhid ini intinya apa? Kalau negeri bertauhid, kita akan sampai kepada apa status yang pernah dirasakan negeri Sabah. Negeri Sabah itu pernah dapat status baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang makmur, yang diampuni oleh Allah. Saya kira semua rakyat Indonesia sudah lebih dari 70 tahun, 75 tahun kita merdeka, kita sangat berharap kita jadi negeri yang makmur, kan begitu. Tapi bagaimana? Salah satu pondasinya adalah harus dibangun di atas pondasi tauhid. Karena semua problem yang ada itu bersumber dari adanya krisis pada iman. Ini yang mengakibatkan lahir krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial, dan lain sebagainya. Oke, jadi memang penting bagi kita untuk selalu memperbaiki tauhid kita. Betul ya, sekali. Ustadz, ya. Oke, baik. Beriman kepada wahyu. Bagaimana ini maksudnya? Iya. Tentunya kita terlebih dahulu harus paham apa arti wahyu. Wahyu itu secara bahasa artinya isyarat atau informasi yang disampaikan secara diam-diam. Itulah arti wahyu. Nah, wahyu secara istilah diartikan sebagai perkataan Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul yang mendapatkan wahyu darinya.
Nah, tentunya wahyu ini kalau bagi Nabi Muhammad bentuknya Al-Quran. Tentunya termasuk wahyu ini bentuknya adalah hadis-hadis Nabi. Karena Nabi ketika berbicara, menyampaikan sesuatu, apa yang Nabi ucapkan itu bukan semata-mata dari hasil pemikiran Nabi. Tetapi apa yang disampaikan Nabi, maknanya itu adalah wahyu yang Allah ilhamkan di hati Rasulullah. Kemudian Nabi membahasakannya dengan bahasanya sendiri. Nah, tentunya kalau kita melihat bagaimana di surah Saba ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus menggambarkan kepada kita orang-orang musyrik itu dalam kehidupan mereka banyak sekali menebar syubhat. Syubhat itu bisa dikatakan propaganda yang membuat kita ragu akan kebenaran wahyu-wahyu Allah. Ya, orang-orang kafir ketika tak beriman kepada Al-Quran, mereka juga tak kepingin orang beriman itu kuat imannya kepada apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Maka mereka katakan, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarrah fis samawati wala fil ard, wa ma lahum fiha min syirk, wa ma lahu minhum min zahir." Katakan Muhammad, serulah mereka yang kau anggap sebagai Tuhan selain Allah, mereka tak punya kekuasaan. Jadi apa yang disembah selain Allah sebenarnya ini adalah Tuhan yang palsu. Karena baru sesuatu itu layak dianggap Tuhan kalau dia punya kuasa. Sedangkan apa yang disembah dari patung-patung, dari makhluk, dari pohon, dari keris, dari apapun bentuknya, sebenarnya itu tidak punya kekuasaan yang membuat mereka itu layak untuk jadi Tuhan. Ya, bahkan bukan hanya itu, di akhirat kelak semuanya tak bisa memberikan syafaat. Apakah patung atau keris atau harta ataupun jabatan yang mungkin kita diperbudak olehnya di dunia bisa membantu kita nanti di akhirat? Tidak. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita Allah lah satu-satunya yang layak untuk kemudian kita jadikan sebagai acuan. Nah, untuk itu kalau kita melihat, makanya di Al-Quran ini banyak sekali kita temukan nanti orang-orang yang sama-sama masuk ke dalam neraka itu akan saling menyalahkan. Saling menyalahkan. Karena mereka tak yakin akan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Al-Quran. Nah, dikatakan di sini, berkatalah orang-orang yang menyombongkan diri kepada orang-orang yang lemah, kami yang telah menghalang-halangi kamu untuk dapatkan hidayah ketika hidayah itu sampai kepadamu. Nah, dikatakan tidak, sesungguhnya kalianlah yang berbuat dosa. Artinya apa? Orang lemah nyalahkan yang kuat. Orang kuat berlepas tangan dari kesalahan orang yang lemah. Kami nggak paksa kalian kok untuk ikut kami. Ya. Sehingga yang terjadi apa? Nah, jadi dustanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu berangkat dari ketika kita mendustakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Nah, maka dari itu diingatkan, biasanya orang meninggalkan wahyu, meninggalkan Quran itu kenapa? Karena faktor menganggap Quran tak lebih penting daripada anak, tak lebih penting daripada uang. Biasanya anak dan uang ini menjadi penghambat kita untuk mengikuti wahyu. Allah katakan di sini, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Bukanlah harta kalian, bukanlah anak kalian yang bisa mendekatkan kalian kepada kami. Ya. Tapi yang bisa mendekatkan kita kepada Allah apa? Wahyu ini, Al-Quran. Anak, harta, habis. Bahkan saya kira secinta apapun kita kepada anak, kalau kita meninggal, anak juga takut juga dia tidur di kamar orang tuanya malam pertama. Kan begitu. Takut didatengin. Takut didatengin itu kan. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita bagaimana bahwasanya apa?
wahyu inilah yang seharusnya menjadi acuan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita beberapa catatan tentang bahaya bersikap bermewah-mewahan. Kita tahu ketika seorang itu memilih untuk hidup bermewah-mewahan, pasti ada kewajiban yang terabaikan. Orang yang hidup bermewah-mewahan, ini pada umumnya lupa dia. Pada hartanya itu ada hak orang lain. Sehingga dia merasa, aku kan capek, aku lebih berhak untuk menghabiskan uang ini daripada mengeluarkan hak orang lain di sana. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwasanya apa? Kadang-kadang kemewahan itu yang membuat Allah itu kadang-kadang menahan rezeki untuk kita. Dikatakan di sini, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah." Katakan, Allah lah yang melebarkan rezeki, sebagaimana Allah juga lah yang mempersempit rezeki. Kalau dalam pandangan agama, ada banyak hal yang bisa memperluas rezeki kita. Banyak istighfar, itu memperluas rezeki. Mendirikan solat, memperluas rezeki. Rajin sedekah, memperluas rezeki. Termasuk menikah, memperluas rezeki. Termasuk juga dalam hal ini, ya termasuk ketika seseorang itu menyambung tali silaturahmi, ya. Tapi biasanya ada hal-hal yang mempersempit pintu rezeki kita. Apa saja, Ustaz? Termasuklah hal-hal yang mempersempit pintu rezeki, memutus tali silaturahmi. Okay. Termasuk tadi sikap bermewah-mewahan, menghambur-hamburkan uang, mubazir dan lain sebagainya. Jadi ini yang Allah ingin tekankan di sini. Wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Kalau kau punya harta, kau belanjakan hartamu di jalan Allah, pasti Allah akan ganti. Pasti Allah akan ganti. Nggak mungkin Allah menyuruh kita bersedekah atau berderma, kemudian ketika uang kita habis gak ada gantinya. Nggak. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, sangat dianjurkan kepada kita itu untuk membiasakan bersedekah sebelum subuh. Sedekah sebelum subuh. Ya. Kenapa? Di pagi hari saat fajar menyingsing, itu ada dua malaikat yang berdoa. Begitu nampak kita bersedekah, malaikat pertama berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepada yang bersedekah keberkahan pada hartanya dan pengganti pada harta yang dibelanjakannya." Malaikat yang kedua berdoa juga, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hak orang lain pada hartanya, kehancuran pada hartanya." Jadi ini termasuk di antara sunnah Allah. Ya, jadi kadang-kadang orang mengeluh, bekerja capek, kok gini-gini aja. Boleh jadi kita belum tahu aturan main, bagaimana rezeki itu diperluas Allah, bagaimana rezeki itu dipersempit Allah. Dengan memahami sunnah Allah terkait masalah ini, maka insya Allah ini juga akan membuat kita bisa berinteraksi dengan lebih baik. Oke, baik. Yang mau Wida tanyakan juga nih Ustadz terkait dengan tabiat orang yang bermewah-mewah. Nah, bermewah-mewah di sini maksudnya adalah dengan yang sering banyak belanja begitu ya Ustadz, kemudian menghabiskan uangnya, atau maksudnya seperti apa sih sebenarnya Ustadz? Iya, bermewah-mewah dalam pengertian begini. Apakah boleh seorang muslim itu dalam hal ini punya pakaian yang bagus atau apa itu tak boleh? Ini harus kita pahami, selama dia menunaikan apa yang menjadi kewajibannya pada hartanya, maka dianggap itu bukan termasuk bermewah. Dulu ada seorang sahabat pakai slop baru, pakai baju baru, kemudian ketika lewat dengan sahabat yang lain, sahabat itu mengatakan, "Sombong kali kawan nih, baju baru dia." Kemudian ketika perkataan itu didengar oleh Rasulullah, apa kata Nabi? Itu bukan sombong, kata Rasul. Sombong itu ketika kau menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Sesungguhnya Allah menyukai ketika Allah lapangkan rezeki kepada seorang hamba, hamba itu tunjukkan
kepada orang banyak. Nah, jadi kalau Allah lapangkan rezeki kita, jangan pula bajunya nggak ganti-ganti kan gitu. Nah, jadi nggak termasuklah itu bermewah-mewahan. Cuma kalau sampai bermewah-mewahan bersikap tidak lagi wajar, ya kadang-kadang untuk belanja satu peralatan saja sampai ya angka-angka yang dikeluarkan tak wajar. Bermewah-mewahan dalam pengertian jatuh kepada sikap konsumerisme. Yang mau beli belanja padahal barangnya nggak dipakai kan begitu. Ini masuk dalam kategori israf atau berlebih-lebihan yang tentunya dilarang dalam pandangan agama. Oke, artinya boleh kita punya keinginan untuk belanja tapi tetap harus itu ya ada batasannya. Ada batasannya. Ya. Oke, baik, siap. Dan kita akan lanjut sahabat Al-Quran untuk membahas poin selanjutnya yaitu beriman kepada hari kebangkitan. Nah, ini salah satu iman yang wajib kita imani ya begitu. Ustaznya adalah beriman kepada hari akhir begitu. Nah, bagaimana kita ciri-ciri kita nih Ustaz atau kemudian cara kita untuk kemudian benar-benar bisa nih beriman kepada hari akhir. Kita kadang kayaknya kalau hidup nih merasa ya udahlah untuk hari ini atau untuk hari esok aja. Padahal sebenarnya masih ada nih Ustaz hari-hari selanjutnya. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan manusia yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya dan berbuat untuk hari esoknya. Hari esok di sini bukan hanya besok atau lusa atau 2 hari ke depan atau minggu depan, tapi hari esok di sini adalah hari di saat kita dibangkitkan dari kematian kita untuk masuk ke alam berikutnya, itulah alam akhirat. Hidup ini menjadi punya makna ketika kita menyadari hidup di dunia sementara dan ada kehidupan yang abadi di akhirat. Kalau kita menganggap tidak ada kehidupan setelah mati nanti, maka sebenarnya hidup di dunia pun tak ada maknanya. Karena kita merasa ya untuk apa? Karena di dunia ini kan panggung sandiwara, dunia ini tempat bermain, tempat bersenda gurau, dunia ini tempat kita bercocok tanam, tapi panennya kapan? Panennya bukan di dunia, di akhirat. Maka dari itu, orang-orang yang kufur, yang kafir dalam hal ini, mereka mengingkari akhirat. Kenapa? Karena tidak mau hidupnya itu diatur dengan seperangkat aturan di dunia. Mereka ingin hidup ya suka hati kami lah, nggak usah diatur-atur, begitu kan? Tapi sebenarnya aturan yang Allah turunkan tadi adalah tujuan akhirnya supaya kita mendapatkan hidup yang tentunya lebih baik nanti saat kita dibangkitkan dari kematian. Nah, maka dari itu digambarkan di surah Saba ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fal yauma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wa la darra wa naqulu lil ladzina zalamu dzuqu 'adzaban nar." allati kuntum biha tukadzibun. Pada hari ini, kata Allah, di hari kebangkitan, tidak ada satupun dari kalian yang memiliki untuk memberikan manfaat atau mudarat kepada yang lain. Satu-satunya yang kehendaknya berlaku hanya Allah. Ya. Waktu itu Allah berkata kepada orang-orang zalim, rasakan siksa neraka yang dulu kalian dustakan. Nah, jadi kalau kita lihat apa yang mencegah orang-orang baik untuk tidak melakukan perbuatan buruk di dunia? Karena dia tahu sepandai-pandainya kita melompat, tetap ada pertanggungjawaban di akhirat. Mungkin bisa kita atur di pengadilan, mungkin bisa kita sogok ya penyidik dan lain sebagainya. Tapi apakah malaikat dan pengadilan akhir di akhirat kelak ini bisa kita lepas? Maka sebenarnya hal yang orang yang cerdas bukan hanya orang yang memikirkan apa jawaban yang akan kusampaikan kepada hakim di dunia ketika kasusnya dibawa ke pengadilan, tapi orang yang cerdas memikirkan apa jawabanku kalau ditanya Allah, kenapa kau melakukan ini dan itu. Nah, jawaban kita itu nanti tergantung dengan keimanan kita juga. Tentunya. Makanya ketika kita ingat akhirat, kita juga akan menjaga diri untuk tidak melakukan satu perbuatan yang berpengaruh
terhadap sikap dan perilaku kita. Nah, di ayat 46 Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita, sekapir-kapirnya orang ketika dia berkontemplasi, merenung dalam kesendirian tanpa dipengaruhi oleh lingkungan yang rusak, dia akan sampai kepada keyakinan bahwasanya ada Allah, Tuhan yang Maha menentukan. Nah, kadang-kadang kita ini kan pertama nggak mau merenung. Iya. Ya, nggak mau merenung. Yang kedua, kalaupun merenung kita di tempat keramaian. Sehingga itu juga menjadi penghalang bagi kita untuk sampai kepada hakikat dari apa yang kita renungkan. Kadang Di suka sini- silap betul Ustaz. Betul. Kadang merenung apa melamun ini. Di sini Allah katakan, ya, aku hendak memperingatkan kamu satu hal, agar kamu mencari kebenaran karena Allah, berdua atau sendiri-sendiri, agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tak gila, dia tidak lain hanyalah seorang yang memberikan peringatan bagimu sebelum kamu menghadapi azab yang keras. Jadi ayat ini ditujukan dulu untuk Abu Jahal, ditujukan untuk Abu Lahab. Ya, apakah kalian ragu Muhammad ini? Apa Muhammad ini betul gila? Bukankah kalian yang mengatakan dulu Muhammad ini orang jujur? Kenapa begitu dia menyampaikan dakwah tiba-tiba langsung kalian katakan dia orang gila? Kan begitu. Nah, begitu juga zaman sekarang. Ketika ada seorang yang menyampaikan dakwah yang benar, ya mungkin nggak semua orang bisa mendengar dan menerima apa yang disampaikan itu. Cuma ketika kita menyendiri, coba renungkan perkataan dia. Atau berdua, coba renungkan perkataan itu. Kita akan sampai pada keyakinan ternyata yang diucapkannya benar. Cuma saya selalu katakan, sepandai-pandainya orang, dia tak akan mampu membohongi semua orang untuk selamanya. Sepandai-pandainya orang, dia hanya bisa menipu sebahagian orang untuk sementara waktu. Tapi sedetik pun kita tak bisa menipu diri kita sendiri. Sedetik pun. Ketika kita dusta, kita tahu kita sedang bohong. Nah, ini gambaran bahwasanya momen kontemplasi sendiri itu lebih mendekatkan kita untuk bisa sampai kepada hakikat kebenaran. Nah, sebagai penutup ini ada yang menarik. Allah katakan di sini, "Qul ja'al haq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id." Katakan kebenaran telah datang dan yang batil itu takkan mulai dan takkan mengulang. Nah, di sini ingin digambarkan kebenaran itu sifatnya kuat dengan sendirinya. Kebatilan itu walaupun banyak, sifatnya itu lemah dengan sendirinya. Maka Islam mengajarkan kepada kita satu filosofi. Apa itu? Kau kuat karena kau benar. Kau kuat karena kau benar. Tetapi filosofi yang dipakai orang sekarang berbeda dengan filosofi Quran. Ya, kau benar karena kau kuat. Benar karena kau kuat. Oke. Al-Quran mengajarkan kau kuat karena kau benar. Tapi orang sekarang mengatakan kau benar karena kau kuat. Ya, jadi kekuatan itu dipakai untuk membenarkan sesuatu. Padahal tidak. Sendiri pun seseorang, selama dia berada di atas kebenaran, dia nggak perlu takut siapapun. Tapi kebenaran yang dibangun di atas kekuatan, begitu kekuatannya hilang, maka kebenaran itu pun berubah jadi kebatilan. Karena kebenaran yang dipaksakan. Kebenaran yang dipaksakan. Nah, jadi berbahagialah ketika seseorang itu berada di kelompok yang benar, membela yang benar, memperjuangkan kebenaran. Nah, kenapa? Kebenaran itu mengantarkan kepada keabadian. Nah, kebatilan itu akan binasa, cepat atau lambat. Nah, tapi kenapa nampak kebatilan kadang-kadang seperti berkuasa dan merajalela? Dikatakan oleh Imam Ali dalam sebuah riwayat, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu binizam.
kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi begitu yang hak itu kita organisasikan dengan baik, sebentar saja yang batil itu akan sirna. Kenapa yang batil berkuasa? Karena yang benar ini nggak terorganisir. Inilah dia yang menyebabkan yang hak itu tidak menemukan jalannya. Masya Allah. Dan kita juga sebenarnya sebagai umat muslim harus pintar-pintar ya Ustadz ya, membedakan mana yang Betul. hak, mana yang batil. Betul, Ustadz, betul, ya. betul. Baik. Ya. Ya. Sahabat Al-Quran, alhamdulillah untuk surah Saba ini sudah selesai. Mudah-mudahan sahabat Al-Quran benar-benar bisa memahami ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Zamal Maksari, karena memang penyampaiannya kita senang ya Ustadz ya, penyampaiannya detail dan video pun benar-benar jadinya fokus begitu. Yang tadi kita mungkin kurang paham mengenai apa makna yang terkandung di balik surah gitu, sekarang kita sudah bisa lebih memahaminya begitu ya. Oke sahabat Al-Quran, surah Saba selesai. Widi ajak kembali sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Insya Allah kita akan membahas surah lain lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.